Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat wawasan Islam, rohimakumullah. Kali ini kami akan menceritakan kisah makhluk misterius sebelum kehadiran manusia. Dahulu kala, ketika zaman Bani Adam belum ada, sedangkan bumi yang baru dihuni oleh penghuni pertama yang diciptakan dari cahayanya, Allah telah membuat makhluk baru yang berada di sisinya yang bernama Abu Jan atau bapak seluruh jin. Abu Jan adalah awal mula dari Banul Jan atau anak jin, baik yang lalu hingga sampai akhir zaman. Banul Jan adalah penghuni kedua sebelum bangsa manusia lahir ke bumi. Iblis ketika itu belum lahir ke bumi, kelahiran iblis generasi keempat dari bangsa jin. Allah bertanya kepada Abu Jan ini, "Dengan apa kamu meminta kepadaku, wahai Abu Jan?" Dengan kasih sayang engkau terhadap hamba ya Tuhan, maka diri hamba pun akan berkasih sayang dengan keturunan hamba. "Apa yang kamu minta dariku, wahai Abu Jan? Apakah kamu tahu bahwasanya kamu baru saja aku ciptakan dari sejenis api, tubuhmu dari inti api, dan ruhmu dari cahaya? Karena setiap ruh yang bernyawa, aku ciptakan dari cahaya, dari sisiku." Terima kasih oh Tuhanku yang selalu hamba agungkan. Hamba meminta tubuh hamba tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk, kecuali yang engkau kehendaki saja yang bisa melihat hamba dan keturunan hamba. "Akan kukabulkan permintaanmu. Selain itu, apalagi wahai Abu Jan?" Apakah hamba akan hidup di surga yang hamba tempati saat ini, wahai Tuhanku? Kamu bisa menempati surga ini, begitu juga untuk dirimu saja. Bisa terbang sesuka hatimu, dan tinggal sesuka hatimu, sampai aku perintahkan dirimu turun ke bumi. Dan ketika itu, keturunanmu tidak akan sanggup mendatangi tempat surga pengangkatan makhluk, hanya dirimu saat ini yang kuat. Setelah kamu menyentuh tanah di bumi, maka kamu menjadi makhluk bumi, dan kamu pun akan membuat keturunan dan mati di bumi. Namun, hanya kamu seorang yang bisa terbang di langit dunia ketika tinggal di bumi. Langit dunia adalah tata surya. Seluruh pelosok jagat raya ini singgasana Tuhan, berada di luar tata surya, yang berada di tempat kosong, tidak ada benda apapun. Itulah disebut sebagai arsy-Nya Tuhan. Karena tempatnya sangat tinggi, tidak ada makhluk yang bisa ke sana, kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan Maha berkehendak, bahkan iblis pun tidak akan sanggup. Kemudian Abu Jan bertanya lagi, Bolehkah hamba meminta sesuatu, ya Tuhanku? Apa itu permintaanmu, wahai Abu Jan? Jika hamba engkau angkat sebagai pemimpin seluruh makhluk di bumi pada masa hamba, maka hamba meminta salah satu keturunan hamba nantinya yang bernama iblis, agar Tuhan berkenan dia tinggal di surga pengangkatan makhluk. Wahai Tuhanku, jadikanlah dirinya menggantikan hamba dan berikanlah kecerdasannya seperti yang hamba punya saat ini. Baiklah, jika nanti iblis lahir di bumi, maka akan aku angkat dia di sisiku, dan akan aku beri hikmah dari ilmuku, sehingga dia pun pandai. Kekuatannya seperti penghuni pertama, dan kecerdasannya melebihi makhlukku yang nanti aku ciptakan. Maka Abu Jan turun dengan kekasihnya, menghasilkan keturunan yang sangat banyak. Sambil beribadah kepada Tuhan, beliau juga menjadi guru bagi anak keturunannya, sampai beliau wafat. Setelah keturunan bertambah banyak, generasi inilah yaitu generasi Banu Jan, yang kuat-kuat dan cerdas-cerdas. Ilmunya sangat hebat, karena zaman dari Abu Jan sampai Banu Jan yang kuat, belum ada pembinasaan dari Tuhan. Jadi ilmu mereka bertambah terus, sesuai bertambahnya umur mereka. Ketika generasinya iblis lahir di bumi, para Banul Jan berkoloni menjadi beberapa bagian.
Maka terciptalah 8 kerajaan di bumi dan 1 kerajaan di surga. Total kerajaan itu adalah 8 kerajaan yang sangat besar dan megah di bumi. Sedangkan iblis belum mempunyai kerajaan, walaupun dia disebut seorang raja. Karena dia mendiami surga pengangkatan makhluk. Zaman dahulu kala, ketika zaman pertengahan Banu Jan, bumi masih kering dan tandus. Zaman ini sendiri ketika bumi belum terbentuk seperti sekarang. Seperti air laut yang melimpah dan oksigen yang banyak. Air tawar pun masih sedikit, namun air di laut melimpah, tapi tidak semelimpah seperti sekarang yang sangat-sangat melimpah. Bahkan saat ini lautnya lebih luas dibandingkan dengan tanahnya sendiri. Dahulu, oksigen sangat tipis, karena Banul Jan adalah makhluk yang menghirup oksigen sangat sedikit. Walau bagaimanapun, jika api ingin menyala, tetap saja membutuhkan udara, walaupun itu sangat sedikit sekalipun. Begitulah kehidupan Banul Jan yang membutuhkan sedikit oksigen untuk bernafas. Berbeda dengan manusia yang boros sekali dengan udara dan air. Setelah kerajaan terbentuk menjadi 8 kerajaan, yaitu kerajaan kakak-kakaknya iblis. Karena iblis sendiri diangkat ke surga, seperti permintaan bapaknya iblis. Kerajaan ini dibagi menjadi 8 wilayah di muka bumi, yaitu kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, kerajaan bagian barat, kerajaan bagian bawah atau dasar bumi. Karena mereka bisa menembus ke tanah, bahkan bermandikan dengan magma pun tidak apa-apa. Karena tubuhnya lebih panas dibandingkan dengan magma bumi. Kerajaan bagian atas atau langit bumi, yaitu yang tinggal di sekitar atmosfer bagian atas bumi. Kerajaan bagian darat atau di atas tanah, dan kerajaan di air. Seperti di laut, danau, dan aliran sungai. Dan yang ke-9 kerajaan iblis, yaitu berada di sisi Tuhan, tepatnya surga pengangkatan makhluk. Kerajaan iblis di luar alam semesta dunia. Namun, sungguh ironi kerajaan Banul Jan di muka bumi, sungguh disayangkan. Mereka sangat suka perang dan saling membantai dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga suka membantai makhluk lain di bumi. Kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya saling menyerang. Mereka berkeinginan menguasai kerajaan yang lain. Beribu-ribu tahun kerajaan ini melakukan peperangan dan penindasan dengan kerajaan lain. Ketika terjadi peperangan dari 8 kerajaan ini, iblis yang keturunannya paling dimuliakan dari mereka lahir ke dunia. Dan seketika itu juga iblis diangkat ke surganya Tuhan. Iblis hidup di surga dengan para penghuni pertama, karena penghuni pertama telah diciptakan dari cahaya. Penghuni pertama juga menempati dari bumi sampai langit paling atas. Kehidupan mereka mengabdi kepada Tuhannya, salah satunya adalah mengangkat arsy-Nya agar menggantung. Inilah yang akan ditiru oleh iblis dengan istana yang menggantung di atas permukaan bumi, yang salah satunya berada di segitiga Bermuda. Iblis sangat cerdas dan pandai. Dia mempunyai kehebatan yang luar biasa, tiada tandingannya tentunya selain Tuhan sendiri. Bahkan penghuni pertama pun merasa takjub dengan kehebatan yang dimiliki iblis. Suatu ketika, mereka 2 golongan, yaitu iblis dengan golongan pertama, mengadakan paling lama ibadahnya kepada Tuhan. Misalnya, jika golongan pertama kuat puasa 1 hari tanpa makan, maka iblis kuat dalam 7 hari tanpa makan. Bayangkan, ibadah iblis kepada Tuhannya sungguh alim luar biasa. Karena alimnya dia, maka ilmu-ilmu kegaiban maupun ilmu materi dikuasai iblis sangat cepat. Iblis bersumpah di dalam darahnya dan jiwanya, bahwasanya dia akan bersumpah menjadi penghulu bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Dia terus berusaha mencari ilmu-ilmu baru dan mencoba ilmu itu sampai mana keberhasilan dalam mencapai ilmu tersebut. Ilmu iblis yang paling disukai dari sekian ilmunya adalah ilmu untuk mengetahui masa depan dari alam semesta ini. Bahkan dia pun tahu dengan ilmu ini, jika nantinya bakalan ada penghulu baru menggantikan bangsanya.
Diam-diam, dia mempelajari dan mengumpulkan informasi. Siapa dia sebenarnya, dan kehebatan apa yang dimilikinya, maupun kelemahan dia itu, apa saja. Memang iblis adalah makhluk yang pandai. Bahkan dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di bumi bagi kerajaan kakak-kakaknya di bawah sana. Kerajaan-kerajaan Banu Jan kebanyakan hancur. Bahkan akan menjadi neraka bagi bangsa jin yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah bangsa yang bergolong lemah dan menjadi budak dari bangsa jin yang lebih kuat. Kehancuran mereka adalah peperangan dan penindasan yang tidak akan pernah berakhir. Kezaliman mereka di luar batas, bahkan mereka tidak mengakui jika ada Tuhan yang menciptakan mereka. Sungguh durhaka mereka kepada Tuhannya yang telah mengasihi mereka selama ini, yaitu tidak adanya kebinasaan bagi mereka. Tuhan telah marah, bumi bergoyang hebat, disebabkan akan hancurnya bumi itu oleh siksaan para Banul Jan yang telah mengotori bumi dari kedurhakaan. Maka Tuhan mengutus penghuni pertama untuk menghukum mereka dan membantai mereka. 8 kerajaan ini telah diserang dan diporak-porandakan oleh penghuni pertama. Seluruh pengikut 8 kerajaan ini melarikan diri, bahkan ada yang melawan penghuni pertama. Namun, bukan tandingannya untuk melawan penghuni pertama, mereka telah dikalahkan. Banyak yang mati di antara mereka. Tubuh mereka yang mati dibuang ke tengah laut, bahkan ada yang dibuang ke pulau-pulau kecil. Sedangkan Banul Jan yang pintar melarikan diri, bersembunyi di pulau-pulau yang kecil beriklim tropis. Seperti untuk saat ini bersembunyi di wilayah Indonesia karena negaranya berpulau. Untunglah yang bersembunyi ini selamat, walaupun tidak mempunyai kerajaan lagi, karena kerajaan mereka hancur luluh. Sedangkan bangsa jin yang lemah, mereka diberi kebebasan untuk hidup. Mereka hidup damai dan tenang dengan terlepasnya bangsa Banul Jan yang lebih kuat dan sombong. Walaupun mereka dibantai, akan tetapi dari sebagian golongan yang masih kuat dan sombong bersembunyi dari incaran para penghuni pertama. Mereka selalu berpatroli, mengitari bumi, untuk mengetahui keberadaan para Banul Jan yang durhaka untuk melawan kepada Tuhan. Banul Jan yang pintar dan pandai sekali berkamuflase, sesuai dengan kepandaian mereka, yang mengubah bentuk apapun itu. Kebanyakan mereka berubah bentuk, menyerupai hewan di masa itu, dan juga menyerupai tumbuh-tumbuhan yang rimbun. Pada waktu Banul Jan yang durhaka dihukum oleh Tuhan semesta alam, iblis ketika itu melihat mereka dari singgasananya, yaitu di luar alam semesta. Dia melihat bangsanya yang telah dibantai. Iblis tampak sedih. Mereka yang menguasai 8 kerajaan adalah kakak-kakak iblis yang sangat pintar dan kuat. Maka sejak saat itu, iblis bersumpah, jika nanti ada bangsa lain yang lebih rendah kemampuan dari dirinya, maka dia tidak akan mengakui sebagai penghulunya. Karena saat ini, iblis mengakui dirinya sendiri sebagai penghulu atau pemimpin bagi seluruh makhluk Tuhan. Dinasti kerajaan para Banul Jan telah hancur dan musnah. Mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan dan tidak mempunyai pemimpin yang kuat. Mereka menjadi kelompok kerajaan yang kecil-kecil, wilayahnya pun menjadi sempit seperti kelompok suku. Banul Jan yang pintar dan pandai telah musnah, karena kepintaran dan kepandaian bagi mereka ditentukan dengan umur. Barang siapa yang umurnya paling panjang, maka dialah yang paling kuat, karena bagi mereka, setiap detiknya mengasah kemampuan menjadi yang terkuat. Selama ribuan tahun itu, para Banul Jan yang terkuat telah musnah. Mereka telah tergantikan dengan bangsa jin yang lebih kecil kemampuannya, dan juga kemampuan kegaibannya tidak seberapa. Mereka adalah generasi yang lemah, karena mereka masih muda, dan umurnya tidak panjang lagi, sepanjang umurnya Banul Jan yang lama. Jika para penghuni 8 kerajaan dahulu umurnya beribu-ribu tahun, sekarang hanya ribuan tahun. Kebanyakan 1000 tahun, itu pun dianggap remaja.
Sedangkan umur 400 tahun dianggap untuk ukuran manusia sekitar 10-14 tahun, betapa masih kecilnya mereka. Untuk menjadi yang terkuat pun susah, karena mereka adalah generasi baru, tidak seperti generasi lama. Namun generasi lama, yang bisa menyelamatkan diri dari kebinasaan, telah bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Sehingga mereka bisa hidup dan selamat. Umurnya juga sangat panjang, dibandingkan dengan generasi baru dari keturunan bangsa Jin sekarang. Banu Jan yang selamat ini, masa lalunya tidak mempunyai kekuasaan, sekarang mereka bisa bernafas lega, karena mereka membawahi jin-jin yang baru lahir, dan masih bodoh. Bangsa Jin sekarang, tidak seperti mereka, yang ilmunya sangat banyak, terutama ilmu kegaiban. Namun tidak ada yang seperti iblis, apalagi menandingi kekuatannya pada zaman pemusnahan saudaranya. Karena dia adalah satu-satunya penguasa kerajaan yang masih utuh. Apalagi dia menguasai kerajaan di surga bersama dengan penghuni pertama. Iblis saat ini adalah golongan Banu Jan yang paling kuat dari penguasa Jin setelah kehancuran 8 kerajaan yang berada di muka bumi. 8 pemimpin kerajaan beserta para menteri dan penduduknya musnah, sebagian kecil saja yang selamat, itu pun dianggap lemah pada zamannya. Iblis mengetahui kejadian ini karena dia pandai meramal dan berhitung apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, walaupun dia bisa berhitung untuk masa depan nantinya seperti apa. Ramalan iblis itu jauh dari kesempurnaan, karena sifatnya bisa benar dan bisa juga salah. Namun ramalan iblis hebat karena dialah raja dari segala raja jin. Ketika dia sedang meramal, untuk masa depan itu dia masih berada di singgasananya, dekat dengan Tuhan dan penghuni pertama. Setelah puas dengan ramalan-ramalan yang dia punyai dan yang dia ketahui nantinya seperti apa, maka iblis turun ke bumi untuk melihat 8 kerajaan Banu Jan di bumi yang telah hancur. Dia telah menemukan kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa berada di bumi. Mulai saat itu, yang dinantikannya yaitu ketika kakinya menginjakkan ke bumi, maka iblis telah meninggalkan tahta kerajaan dan meninggalkan mahkota raja di surga pengangkatan makhluknya. Dia merasa bangga di muka bumi karena ada makhluk yang sama dengan dia, yang nantinya dapat dijadikan pasukan, serta anak buah dari golongannya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Tuhan dan penghuni pertama, iblis membuat kerajaan baru di muka bumi. Kerajaan iblis menggantung di atas air. Kerajaannya sangat besar dan sangat luar biasa megahnya. Walaupun begitu, Tuhan tahu juga, karena Tuhan Maha Tahu. Karena kebesaran dan kekuatan karisma yang dimiliki iblis, maka seluruh jin di muka bumi, baik itu jin masa lampau, yang umurnya sangat tua, dan mempunyai kehebatan yang tidak patut lagi dipertanyakan. Sampai jin yang muda-muda yang lemah dan pengalaman hidupnya masih sedikit, walaupun itu umurnya ratusan tahun. Seluruh bangsa jin tunduk dan takluk di hadapan iblis. Mereka berikrar akan selalu setia kepadanya. Mereka pun merasa terhormat jika bersama iblis, karena iblis kesohor sebagai keturunan Banu Jan, satu-satunya yang berada di luar alam semesta. Seluruh bangsa jin merasa bangga dan gembira jika mengangkat iblis sebagai raja baru mereka. Dialah junjungan yang bisa menyatukan seluruh jin menjadi kerajaan jin yang baru di muka bumi. Karena kerajaan di surga kosong, maka Tuhan semesta alam menciptakan makhluk baru lagi untuk menggantikan iblis sebagai raja baru. Makhluk baru ini juga menggantikan kepemimpinan bangsa jin di muka bumi yang nantinya akan membawahi seluruh makhluk bumi. Karena iblis tidak terima dengan keputusan Tuhan, maka iblis beserta para pengikutnya yang setia mendapatkan kutukan dari Tuhan semesta alam. Seketika itu, bangsa jin terpecah menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang pertama menjadi pengikut iblis yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan maupun kerajaan yang sangat besar. Sedangkan golongan yang kedua melepaskan diri dari pengaruh iblis. Mereka menjadi golongan jin yang lemah, yang telah mempunyai kerajaan,
yang kecil-kecil dan bersuku-suku. Mereka sering dijajah dengan pengikut iblis yang lebih kuat. Peperangan di antara dua golongan saling berkecamuk karena berbeda keyakinan dan ideologi dari bangsa jin sampai akhir zaman. Demikianlah kisah ini, kisah makhluk misterius sebelum kehadiran manusia atau Nabi Adam alaihi salam. Semoga kisah ini bermanfaat dan mengambil hikmah, pelajaran, dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.